Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan coba belajar mengevaluasi diri kita ketika kita dapat masalah. Karena ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka manusia itu ada dua tipe. Ada manusia yang berkeluh kesah dengan ujian, ada manusia yang bersabar atas ujian. Dan orang yang bersabar ini juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang sabar dengan pasrah, ada yang sabar justru dengan memperbaiki diri. Dia bersabar sambil memperbaiki dirinya. Karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ada yang salah dalam dirinya. Tidak ada musibah yang menimpa dia kecuali ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin bukan kebaikan, yang mungkin dosa. Sehingga selain bersabar, sembari bersabar dia mencoba untuk mengevaluasi, memperbaiki diri. Dan ini adalah model orang yang sabar yang paling baik. Sedangkan yang mengeluh juga macam-macam. Ada yang mengeluhkan masalah, ada yang mencari kambing hitam. Menyalahkan temannya, kayak misalnya dia gak lulus satu mata kuliah atau nilainya jelek. Dia nyalahin teman kos-kosannya gara-gara teman kos-kosannya ngajak dia main terus misalnya. Padahal itu kan pilihan ya, dia bisa menerima, bisa menolak. Nah ini kan bentuk-bentuk keluhan nih, ada yang menyalahkan sampai tingkat keluhan yang paling parah itu menyalahkan takdir. Menyalahkan Allah, ya Allah kenapa saya, apa maunya engkau dan seterusnya dan seterusnya. Nah malam ini kita akan bahas angle orang yang ketika diuji oleh Allah bersabar dan juga sambil bersabar dia mencoba untuk memperbaiki diri. Dan ini adalah cara yang paling baik dalam menyikapi suatu musibah atau masalah. Cara yang paling elegan dan cara yang paling bijak, cara yang paling disukai Allah ketika kita mendapatkan masalah itu justru kita mencari tahu apa salah kita. Walaupun masalahnya bukan dengan keadaan. Kalau menyalahkan keadaan kan susah. Masalahnya kadang dengan orang lain. Orang mencela kita, orang berkata-kata tidak baik kepada kita. Ya memang salah dia, tapi tidak akan menimpa ucapan itu kepada kita. Kecuali memang ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Ada sesuatu dosa yang pernah kita lakukan. Nah ini namanya belajar bersabar sambil mengevaluasi diri. Bahasa fikihnya muhasabah diri. Menghitung-hitung apa kesalahan dalam diri kita. Nah, kita akan bahas tentang ini, gimana caranya kita menghadapi masalah, menghadapi satu musibah, menghadapi satu kejadian yang tidak enak dengan sabar tapi enggak sekedar pasif. Enggak sekedar mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Enggak hanya sekedar mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Gak hanya sekedar merasa ini adalah cara Allah untuk menaikkan derajat saya. Kadang kalau hanya kegeeran kayak gini nih, kita jadi gak pernah menjadi lebih baik. Kan ada orang ketika diuji oleh Allah, boleh sih merasa bahwa oh ini cara Allah menaikkan derajat saya. Tapi kalau hanya kayak gini doang, rasa-rasanya kita terlalu kegeeran. Dan kalau terlalu kegeeran, kita gak punya dorongan untuk memperbaiki diri. Kalau saya lebih suka angle-nya, kalau orang lain yang kena musibah, kita bilang itu untuk mengangkat derajat dia. Kalau kita yang kena musibah, kita bilang ini karena dosa-dosa saya. Angle kayak gitu tuh lebih enak, lebih produktif. Daripada dibalik, giliran kita yang kena musibah, kita bilang emang Allah tuh pengen mengangkat derajat saya, makanya dikasih musibah. Agak GR ya. Giliran orang lain kena musibah, lo sih banyak dosa. Nah ini nih. Sering ada judgement kalau orang lain. Coba dibalik, judgementnya ke diri sendiri, ke orang lain tuh husnuzon. Ini lebih enak nih. Makanya hadis-hadis penyebab terjadinya musibah itu kan banyak. Coba kita pilih beberapa hadis, satu kita berikan untuk menilai orang lain, yang lain kita ambil untuk menilai diri kita. Nah ini beda nih standarnya. Kayak tadi, kalau orang lain yang kena musibah, kita husnuzon, Allah lagi pengen dekat sama dia. Kita husnuzon, Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia. Kita husnuzon, Allah pengen mengangkat derajat dia. Kita husnuzon, emang orang yang paling dicintai Allah tuh biasanya dikasih banyak ujian. Gitu husnuzonnya. Kalau orang lain yang kena
masalah atau musibah. Jangan tuh kan, saya bilang juga apa, tuh gara-gara dia dulu zalim sama saya sekarang dibalas sama Allah. Jangan gitu. Jangan kegeeran bahwa itu karma ya, gara-gara dia pernah nyakitin kita sekarang dibalas sama Allah. Belum tentu juga kayak gitu. Kegeeran kita tuh kadang-kadang bikin kita jadi gak pernah belajar. Merasa udah baik, walaupun dalam kondisi yang paling sulit juga merasa udah baik. Begitu dikasih musibah, wah Allah kangen sama saya nih. Harusnya ke orang lain kayak gitu tuh. Begitu dikasih musibah, wah Allah pengen menghapus dosa-dosa saya. Bagus gak salah, cuman kalau keseringan ini namanya GR. Proporsional gak kalau kayak gini terus. Harusnya jangan hanya ini, diutuhkan juga dengan satu angle lain, yaitu angle, oh saya ada salah, oh saya ada dosa, oh saya ada yang keliru. Makanya datang musibah itu tidak akan terjadi musibah kepada saya kecuali karena kesalahan saya sendiri. Kan hadis qudsinya kayak gitu. Salah satu dari kalimat hadis qudsi yang panjang, hadisnya tuh panjang banget, satu halaman. Salah satu kalimatnya tuh Allah bilang, hadis qudsi itu kan Allah yang ngomong ya. Gagasannya dari Allah, captionnya dari Nabi. Kalau Quran, gagasan dan captionnya dari Allah. Kalau hadis, gagasan dan captionnya itu dari Nabi. Nah Allah bilang, kalau kalian dapat nikmat, janganlah kalian memuji kecuali aku. Kalau kalian mendapatkan musibah, janganlah kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Jadi kalau kita dapat nikmat, jangan muji diri. Gua emang ya gini lah. Kita sering kalau ke diri itu yang enak-enak aja diambil. Kalau misalnya orang lain, itu mah kebetulan doang misalnya. Kalau giliran kita, ya ini memang saya memang kayak gini orangnya. Bukan sombong ya gitu. Nah ini artinya kita terlalu sering kegeeran. Kalau kita dapat nikmat, yang dipuji adalah Allah. Makanya kalimat kalimat yang paling Allah suka itu Alhamdulillah. Itu kalimat yang paling Allah suka. Kita memuji Allah kalau kita dapat nikmat. Kita bilang, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Allah, ini hadiah dari Allah, ini kebaikan dari Allah, ini karena Allah ngasih dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dipuji itu Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu membicarakan nikmat Allah. Bukan membicarakan kehebatan diri kita. Tapi kalau diberikan musibah, jangan kita menyalahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Nah ini salah satu angle yang dibangun lewat hadis qudsi. Walaupun kadang bisa kita secara realistis melihat kesalahan orang lain. Untuk apa? Bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau emang dia salah, bukan untuk mengkambing hitamkan. Untuk apa? Untuk menghindar, untuk waspada, jangan sampai kita jadi korban dia lagi untuk kesekian kalinya. Kayak ada orang yang zolim. Gara-gara kezoliman dia akhirnya kita kena batunya nih. Ada orang yang dalam satu tim misalnya gak jujur. Akhirnya kita kehilangan satu proyek. Satu usaha kita tuh bangkrut gara-gara dia gak jujur. Memang dia yang salah. Salah satu yang salah itu adalah dia. Dan kita akui bahwa itu kesalahan dia. Tapi bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau enggak karena kamu tuh enggak ada masalah ini. Enggak, dia bukan satu-satunya, salah satunya. Karena kalau kita enggak punya dosa, mungkin kesalahan dia hanya akan menimpa dia saja. Tapi karena kita juga punya dosa, akhirnya kesalahan dia juga menimpa kita. Tapi Ustadz ada yang hadis mengatakan, kalau di dalam satu masyarakat ada orang yang berbuat dosa, nanti Allah akan timbakan musibah yang kena bukan cuma dia, sampai tetangganya juga kena. Itu kenapa bisa gitu? Dosa tetangganya apa? Dosa tetangganya membiarkan kemungkaran terjadi. Kesalahan masyarakatnya adalah membiarkan dosa itu tanpa ada orang yang mau memperbaikinya. Itu kesalahan masyarakat. Jadi pesan moral dalam hadis itu bukan orang yang gak salah terus kena juga, bukan. Orang yang gak salah itu kena gara-gara mereka membiarkan kemungkaran itu terjadi. Kalau ada usaha dakwah, Allah gak akan menimpakan. Kalau ada nabi, kalau ada dai, kalau ada ulama yang berdakwah untuk mencegah kemungkaran di situ, maka Allah tidak akan menimpakan musibah itu kepada mereka. Kenapa? Masih ada dai. Sebagaimana Nabi Lut, ketika Nabi Lut masih berdakwah, Allah nggak akan hancurkan gunung di Sodom. Allah suruh dulu Lut keluar, baru dihancurkan. Kenapa? Karena masih ada yang berdakwah. Kalau Nabi Lut tidak berdakwah, walaupun di dalam negeri itu ada orang soleh hidup sendiri dan tidak mau berdakwah, maka Allah akan menimpakan musibah dan mengenai orang soleh. Kenapa orang soleh kok kena padahal dia nggak berdosa? Dosa dia adalah membiarkan kemungkaran, tidak berbuat apa-apa. Jadi kita bersyukur juga ada ulama-ulama yang bersuara untuk kemungkaran,
Itu salah satu alasan mungkin Allah masih menahan musibah atas negeri kita. Kalau mereka tidak menyuarakan kebenaran dan mencegah kemungkaran, mungkin dari dulu kita udah kena musibah-musibah yang besar. Kalaupun ada musibah-musibah kecil, ini mungkin lebih kepada hikmah yang lain. Bukan hikmah karena Allah pengen mengazab bangsa Indonesia.